Shalom, Mister. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erlin Kalilapiga, NIM 2202016. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Oke, baik. Hari ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Neuroteologi pertemuan 9 sampai ke-15. Pembahasan atau subpembahasan yang akan saya jelaskan ada 7. Yang pertama, otak dan iman. Yang kedua, otak dan doa. Yang ketiga, otak dan hukum kehidupan atau hukum pertama dan utama. Yang keempat, otak dan penderitaan. Yang kelima, otak dan karakter. Yang keenam, otak dan kesucian. Dan yang ketujuh, otak dan keserupaan dengan Kristus atau yang disebut neuron cermin. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait otak dan iman. Otak merupakan pusat sistem saraf yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan pikiran manusia. Itu termasuk persepsi dan memproses informasi. Nah, otak ini terdiri dari beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Nah, di setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja otak atau sistem kerja berbagai organ dalam tubuh. Nah, otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling kompleks atau yang perannya sangat penting. Iman itu merujuk pada keyakinan dalam hati terhadap sesuatu yang dianggap benar, tanpa mempertimbangkan tindakan atau perubahan perilaku. Iman dalam arti ini lebih menekankan aspek kepercayaan batiniah saja. Jadi iman itu bisa dipahami sebagai keyakinan yang penuh yang menyeluruh terhadap kebenaran sesuatu, khususnya terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajarannya. Nah, bagaimana aktivitas otak dalam hal spiritual atau iman itu? Nah, pengalaman spiritual adalah suatu perubahan spiritualitas dalam diri seseorang berupa pengalaman spesifik dan unik yang berkaitan dengan Tuhan. Dalam bidang sains, mengungkapkan bahwa bagaimana pengalaman spiritual itu dapat mempengaruhi struktur cara kerja otak. Di sini ada beberapa struktur kerja otak atau bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada lobus temporalis. Nah, di mana ia memiliki hubungan langsung dengan pengalaman spiritual. Nah, kinerja dalam optimal lobus mendukung persepsi religius yang mendalam. Yang kedua ada korteks parietal. Nah, wilayah ini sering terlibat dalam pengalaman spiritual. Juga terlibat dalam kesadaran spasial dan persepsi tentang diri khususnya. Yang berikut adalah sistem limbik, yang dimana amigdala dan hipokampus. Ini fungsinya mengatur emosi dan memori spiritual, di mana memungkinkan seseorang mengalami ketenangan, kasih, kegembiraan dalam ibadah. Yang berikut otak dan doa. Dalam kehidupan orang percaya, doa memiliki makna yang mendalam, bukan sebagai suatu rutinitas, namun inti atau suatu hubungan pribadi dengan Allah. Doa ini akan menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan permohonan, menyatakan syukur, dan memperkuat iman serta mengalami pengalaman spiritual. Nah, bisa dilihat di bidang neuroteologi, bagaimana doa juga berdampak secara biologis terhadap kerja otak manusia. Dalam ilmu neuroteologi, dapat menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh berdoa, maka terjadi aktivitas di beberapa bagian otak. Seperti di prefrontal cortex, yang dimana perannya adalah mengatur fokus, moralitas, dan refleksi. Anterior cingulate cortex itu ada kasih dan empati,
dan adanya penurunan aktivitas dalam amigdala yang memungkinkan untuk bisa mengelola stres dan ketakutan. Nah, melalui aktivitas ini maka akan memberikan dampak yang nyata berupa perasaan damai, peningkatan fokus, dan kestabilan emosi. Jadi praktik doa ini sangat berpengaruh secara menyeluruh ketika secara rohani maupun mental dan fisik. Ketika orang berdoa, bukan saja aspek emosi, aspek spiritual saja yang terlibat, namun juga aspek emosi, pikiran, dan struktur biologis otaknya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan otak dan hukum kehidupan, yaitu hukum pertama dan terutama. Otak memiliki kemampuan neuroplastik, yang berarti otak dapat beradaptasi dan dapat membentuk jalur-jalur saraf-saraf baru. Makanya praktik doa, meditasi, atau ibadah dapat mengaktifkan area-area otak tertentu seperti sistem limbik dan korteks prefrontal, dan ini seiring berjalannya waktu akan memunculkan ketenangan, kasih sayang, dan makna hidup. Hukum kasih adalah ajaran utama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pikiran dan otak manusia berperan penting dalam memahami dan menjalankan hukum ini. Karena kasih kepada Tuhan, ketika manusia berusaha melakukan hukum kasih, maka otak secara neuroplastis akan berubah untuk mendukung tujuan spiritual tersebut. Berikut saya akan membahas tentang otak dan penderitaan. Penderitaan adalah pengalaman subjektif dari ketidaknyamanan yang intens, baik secara fisik, emosional, maupun mental, yang dirasakan sebagai suatu yang mengancam kesejahteraan individu. Dua jenis penderitaan. Yang pertama, secara fisik, ini berhubungan dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan tubuh secara langsung. Itu seperti luka, itu adalah bentuk penderitaan secara fisik. Secara psikologi, itu berkaitan dengan gangguan emosi atau mental. Contoh seperti kesedihan mendalam karena kehilangan orang yang tercinta atau yang disayangi. Adapun mekanisme adaptasi otak. Nah, di dalam neuroplastisitas, setelah mengalami trauma atau penderitaan, maka otak dapat membangun jalur baru untuk mendukung pemulihan emosional dan fungsi mental. Nah, mindfulness dan terapi itu akan melatih otak untuk lebih tenang, meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, itu pengendalian diri, dan mengurangi aktivitas amigdala atau ketakutan. Pengalaman spiritual saat menderita. Nah, yang terjadi saat respon spiritual saat menghadapi penderitaan. Nah, doa sebagai bentuk permohonan kekuatan dan penyembuhan. Meditasi untuk menenangkan diri dan mencari kedamaian batin. Keterhubungan spiritual itu dapat merasakan kedekatan lebih dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya, penderitaan baik secara fisik seperti rasa sakit maupun emosional seperti kesedihan atau trauma itu diproses oleh otak melalui berbagai struktur seperti di dalam struktur otak di amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal. Nah, ketika orang mengalami penderitaan, maka otak akan mengaktifkan respons stres dan emosi negatif. Namun dalam neuroplastisitas atau neurologi, maka akan mengaktifkan jalur-jalur baru di dalam otak sehingga dapat berespon dengan baik. Oke, yang berikut saya akan membahas tentang otak dan karakter. Di sini proses pembentukan karakter merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan fungsi otak serta pengaruh nilai spiritual. Lalu bagaimana hubungan otak dengan perilaku itu? Cara berpikir seseorang akan bisa mempengaruhi cara bertindaknya. Dan pikiran ini juga sangat dipengaruhi oleh suatu pengalaman. Nah, perubahan karakter membutuhkan masukan. Perubahan karakter membutuhkan proses dan perubahan membutuhkan output. Jadi kesimpulannya, peran otak sangat penting dalam membentuk karakter, karena fungsi dan struktur otak secara langsung akan mempengaruhi pola pikir,
emosi, perilaku manusia. Jadi semakin banyak melakukan doa, mediasi, secara fisik otak akan menjadi lebih tebal. Yang terakhir, yang berikutnya otak dan kesucian. Bagaimana sistem kerja otak dan kesucian. Nah, di sini kesucian adalah sebagai sebuah produk integrasi kerja otak. Kognisi dalam proses berpikir, reflektif dan perenungan mendalam yang terjadi di korteks prefrontal akan memungkinkan seseorang membentuk kesadaran spiritual yang matang. Nah, melalui pemikiran ini maka individu akan menyadari nilai-nilai moral dan tujuan hidup yang lebih tinggi yang menjadi dasar dari hidup suci. Nah, dalam segi emosi, ini sangat berperan penting dalam pengalaman spiritual. Dan sistem limbik dan anterior cingulate cortex yang akan mengatur perasaan emosi, kasih, dan ketenangan batin. Dan jika seseorang mengalami transformasi spiritual, maka emosionalnya pun ikut berubah, menjadi lebih damai, penuh belas kasih, dan mampu mengelola konflik. Perilaku di sini yang akan mengatur kebiasaan dan mengambil keputusan adalah ganglia basal dan korteks motorik akan bekerja untuk membentuk tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai spiritual. Tindakan ini seperti kejujuran, pengampunan, pelayanan, dan ibadah yang konsisten akan memperkuat jalur-jalur yang mendukung kesucian. Jadi hubungan sistem kerja otak dengan kesucian itu menunjukkan bahwa pengalaman spiritual bukan hanya fenomena atau suatu ritual keagamaan semata, namun merupakan proses biologi yang dapat diamati secara ilmiah. Nah, lewat sistem kerja otak yang terlibat di dalamnya, maka akan terbentuk sistem saraf baru yang bisa mengubah aktivitas sistem kerja otak manusia. Yang terakhir, saya akan membahas tentang otak dan keserupaan dengan Kristus atau neuron cermin. Dalam hubungannya otak dan keserupaan dengan Kristus itu dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki kebiasaan kudus itu dalam bentuk yang tidak adanya dengan sendiri. Artinya kebiasaan kudus itu dalam bentuk yang tidak ada dengan sendirinya. Kenapa? Karena setiap kebiasaan yang terus dilakukan menerus akan ada tagihan atau akan terjadi sebuah kebiasaan karena ada bagian otak yaitu basal ganglia yang akan secara otomatis akan membentuk kebiasaan otomatis. Jadi kebiasaan yang dilakukan seperti berdoa, mengulanginya akan menjadi suatu kebiasaan jika diulang terus-menerus. Jadi otak akan berperan ketika dalam mencapai keserupaan dengan Yesus, maka otak akan berperan di dalamnya, di mana setiap kebiasaan spiritual yang dilakukan akan membentuk saraf-saraf baru dalam otak, sehingga otak yang dulunya rusak dan tidak bisa untuk kembali berpikir seperti Allah jika terus dilakukan terus-menerus kebiasaan-kebiasaan rohani, kebiasaan-kebiasaan spiritual, maka otak akan berespon dengan baik dan akan mampu mengganti sel saraf-saraf yang baru. Mungkin sekian saja materi yang saya presentasikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Shalom.